Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu, dalam pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita ini dan kita senantiasa diberikan keistiqomahan dalam melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, jangan lupa untuk mengikhlaskan niat kita masing-masing. Kita hadir dalam majelis ini, kita duduk dalam 1 jam ke depan semata-mata untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih dalam bab sholatil istisqa, bab yang menjelaskan tentang sholat istisqa, sholat untuk meminta hujan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Anasin radhiyallahu anhu anna rajulan dakhala al-masjida yawmal jumu'ati wan nabiyyu qa'imun yakhtubu. Anna rajulan sak temene wong lanang dakhala manjing sapa rajul al-masjida ing masjid yaumal jumu'ati ing dalem dina Jumat. Wa nabiyyu lan utawi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qaimun wong kang jumeneng yakhtubu kang khutbah sapa Kanjeng Nabi. Faqala mongko dawuh mongko ngucap sapa rajul, ya Rasulullah, ya Rasulullah, halakat al-amwalu, halakat wis rusak apa al-amwalu pira-pira bondo, wang qata'at lan teman-teman wis kaputus apa as-subulu pira-pira dalan. Fad'u mongko donga sapa panjenengan Allah ing Allah
yughithuna supaya aweh udan sapa Allah ing kita. Farafa'a nuli ngangkat sapa Kanjeng Nabi yadaihi ing asta lorone Kanjeng Nabi. Summa qala nuli donga sapa Kanjeng Nabi, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma do Gusti Allah aghithna, paringa udan sapa panjenengan ing kita, Allahumma aghithna. Fa dzakara nuli nutur al hadits ing hadis wa fihi lan iku ing dalam hadis ad-du'a utawi donga bi imsakiha kelawan ngeker udan muttafaqun alaih. Hadirin rahimakumullah. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki masuk ke dalam masjid pada hari Jumat. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdiri berkhutbah. Laki-laki itu kemudian berkata, wahai Rasulullah, halakatil amwalu wanqata'at as-subulu. Wahai Rasulullah, harta-harta telah hancur, telah rusak, dan jalan-jalan telah terputus. Maka berdoalah engkau kepada Allah agar Allah memberikan hujan kepada kita. Artinya laki-laki ini mengadukan tentang kondisi umat Islam ketika itu, karena mengalami kemarau panjang, sudah lama tidak hujan, sehingga banyak hal yang akan rusak. Kalau kehidupan akan banyak yang mati, binatang-binatang akan banyak mati, bahkan manusia juga akan banyak mati jika kondisi kekeringan itu akan tetap berlanjut. Karena tumbuh-tumbuhan tidak akan tumbuh dengan baik, makanan tidak akan ada, sehingga akan menimbulkan kebinasaan. Sehingga ini disampaikan oleh seorang laki-laki kepada Nabi di saat Nabi sedang berkhutbah. Di saat Nabi sedang berkhutbah di hari Jumat, khutbah Jumat. Nah, laki-laki ini ngomong, padahal Nabi sedang khutbah, ngomong, minta agar engkau berdoa kepada Allah agar memberikan segera hujan kepada kita. Nah, di saat itu langsung Nabi mengangkat kedua tangannya. Ketika diminta oleh salah satu umatnya, seorang laki-laki ini, Nabi langsung mengangkat tangannya. Kemudian beliau berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Fadzakaral haditsa wa fihi du'a bi imsakiha. Kemudian setelah itu disebutkan hadis, di mana dalam hadis itu yang kemarin sudah kita jelaskan. Setelah Nabi berdoa seperti itu, kemudian terjadi hujan lebat dalam waktu yang sangat lama, sehingga membuat umat Islam itu ganti bingung dengan kondisi yang hujan terus-menerus nggak pernah berhenti. Akhirnya mereka kemudian datang lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta agar hujannya ini berhenti, karena hujannya setelah Nabi berdoa Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, mustajab doa Nabi. Betul-betul hujan, tetapi hujannya terus-menerus. Repot juga kalau hujan terus-menerus, juga repot, sehingga para sahabat kemudian datang lagi kepada Nabi agar hujannya ini bisa berhenti. Maka Nabi kemudian berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan pada kami. Sehingga hujannya kemudian untuk di Madinah itu reda, hujan ada di sekitarnya saja. Ini hadis ini menyebut hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan beberapa hal kepada kita.
Yang pertama hadis ini menjelaskan tentang bagaimana kita berdoa, bahwa dalam berdoa itu kita mengangkat kedua tangan kita. Itu tata cara dalam berdoa. Nah, Nabi berdoa kepada Allah minta hujan, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya. Maka ini berarti mengajarkan tentang etika di dalam berdoa atau adab dalam berdoa. Hendaknya kalau kita berdoa, angkatlah tangan kita. Nah, mengangkat tangan. Bahkan kemarin dalam sholatul istisqa, Nabi mengangkatnya lebih tinggi. Tetapi berdoa secara umum, kita dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan kita di saat berdoa. Ini pelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua itu menunjukkan betapa doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila kita berdoa dengan doa tersebut juga insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ini doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin disebutkan dalam hadis bahwa apabila kita mau berdoa kepada Allah, Allah berjanji untuk mengabulkannya. Untuk mengabulkannya kepada kita, maka hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun doa secara umum dikabulkannya doa itu bermacam-macam. Ini doa secara umum, tidak kita bicara tentang istisqa, doa meminta hujan. Tetapi doa secara umum itu dikabulkan oleh Allah dengan berbagai macam pengabulan. Ada kalanya pengabulan doa itu sesuai dengan apa yang kita minta dan sesuai dengan waktu yang kita minta. Minta sekarang, minta apa, pas yang dikasihkan ya apa yang kita minta dan sesuai dengan waktunya. Ada kalanya pengabulan doa itu sesuai dengan apa yang kita minta, tapi waktunya yang enggak sesuai. Kita inginnya hari ini, ternyata seminggu lagi baru dikasih. Ada yang kayak seperti itu. Karena Allah lebih mengetahui tentang hal yang lebih maslahah bagi kita daripada kita sendiri. Ada kalanya kita meminta sesuatu A, tetapi ternyata Allah memberikan B. Karena Allah lebih mengetahui mana yang maslahah untuk kita. Ini doa secara umum. Tetapi doa al-istisqa, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berjanji kepada kita untuk mengabulkannya. Apabila kita sholat istisqa, kemudian kita berdoa, doa ul-istisqa, meminta hujan, maka insya Allah akan mengabulkannya untuk kita. Nabi berdoa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja Nabi berbeda dengan kita, jauh. Nabi adalah kekasih Allah, Rasulullah, Habibullah, orang yang paling tinggi derajatnya indallah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, ada sesuatu yang agak janggal yang terjadi dalam yang diceritakan dalam hadis ini, yaitu peristiwa semacam ada dialog di saat khutbah. Kalau kita yang berlaku dalam praktek yang dilakukan oleh umat Islam, jika ada hal yang seperti ini janggal. Gimana orang khutbah kemudian ada orang ya Rasulullah, berdoalah untuk agar kami diturunkan hujan oleh Allah. Kemudian Nabi langsung menjawabnya di saat Nabi berkhutbah. Hadirin rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa di saat butuh, di saat hajah, indal hajah, ketika di saat sangat membutuhkan, maka berbicara di saat khutbah, imam
atau khatib berbicara di saat khutbah, di saat sangat membutuhkan, itu diperbolehkan. Nah, itu diperbolehkan seperti yang praktek yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat khutbah. Nah, dan ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang nabi yang sangat kuat kasih sayangnya kepada umatnya. Sehingga ketika umatnya mengadukan sesuatu, langsung dikabulkan oleh Nabi. Nabi tidak mengatakan, ya besok ya, misalnya, enggak. Nanti ya, tunggu habis khutbah misalnya. Nabi tidak mengatakan itu. Nabi tidak mengatakan, sabarlah nanti-nanti aja. Ini kan masih misalnya repot saya. Enggak seperti itu. Saking sayangnya Rasulullah terhadap umatnya mengatakan, ya Rasulullah, doakanlah kami agar hujan segera turun. Langsung Nabi mengangkat tangannya, Allahumma aghithna, terus turun hujan. Itu menunjukkan bahwa Nabi itu adalah seorang Nabi yang sangat sayang, sangat cinta terhadap umatnya. Sehingga ketika umatnya memiliki hajah, beliau langsung mengabulkannya, langsung mengikuti apa yang dimintanya, tidak menunda-nundanya. Kita kalau meminta sesuatu kepada seseorang, kemudian langsung dikabulkan, kita kan senang. Kamu datang kepada saya misalnya, langsung saya terima, langsung apa yang kamu minta saya kasih, kan langsung senang kan? Pasti senang. Wong kita ngechat seseorang langsung dijawab aja senang. Kalau ditunda-tunda, ini ngechat sehari, besok jawabnya. Ini rasanya gimana gitu? Ini gimana sih? Nyepelek nih, atau dia nggak peduli dengan saya, atau ada apa? Apalagi dia sedang marah. Banyak pertanyaan yang muncul apabila kita chat seseorang lambat jawabnya. Tapi kalau kita chat langsung keluar jawaban, langsung hati kita senang. Itu kenapa? Ya seperti itulah Rasulullah mengetahui hal yang membuat umatnya itu senang. Sehingga begitu umatnya meski di tengah khutbah, ya Rasulullah berdoalah agar hujan segera turun. Langsung angkat tangan, berdoa Allahumma aghithna, dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan betapa Nabi peduli dengan umatnya, sayang dengan umatnya, sangat mencintai umatnya. Nah, ini juga yang semestinya kita contoh dari teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah. Hadis ini juga menunjukkan bahwa khutbah itu dengan berdiri, seperti yang kita telah sampaikan sebelumnya. Karena dalam hadis ini ada kata-kata wan nabiyyu qaimun yakhtubu. Nabi sedang berdiri khutbah. Berarti khutbah itu sedang berdiri. Maka kemarin ketika kita menjelaskan tentang bab sholatil jumu'ah, di sana sudah diterangkan bahwa seorang khatib dalam berkhutbah dia harus berdiri, kecuali apabila dia tidak mampu untuk berdiri baru boleh untuk duduk. Tetapi selama seorang khatib mampu untuk berdiri, maka dia wajib untuk melakukan khutbah dengan berdiri. Nabi juga khutbah dengan berdiri. Hadirin rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan lagi hadis berikutnya. Wa an Anasin anna Umar radhiyallahu anhu kana idza quhitu yastasqi bil Abbas. Kana ana sapa Umar, anna Umar saat temene Umar radhiyallahu anhu iku kana ana sapa Umar. Iku idza quhitu tatkalane den timpai paceklik sapa manungsa yastasqi mongko jaluk udan sapa Umar bil Abbasi kelawan Abbas ibni Abdul Muttalib. Wa qala lan dawuh sapa Umar, Allahumma inna kunna, duh Gusti Allah, inna sak temene kita iku kunna ana sapa kita iku nastasqi jaluk udan sapa kita ilaika maring sira binabiyina kelawan nabi kita.
fataskina mongko paring udan sapa panjenengan ing kita. Wa inna lan sak temene kita iku natawassalu tawassul sapa kita ilaika maring panjenengan bi ammi nabiyina kelawan pamane nabi kita fasqina mongko aweo udan sapa panjenengan ing kita fayusqauna nuli den paringi udan sapa manungsa. Rawahul Bukhari. Hadirin rahimakumullah. Ini minta hujan dengan tawassul. Minta hujan dengan tawassul. Sering kita menjelaskan tentang masalah tawassul. Tetapi mungkin ada yang belum pernah mendengar apa itu tawassul. Dan tawassul itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah diperbolehkan. Baik itu tawassul dengan Nabi atau dengan para aulia, para salihin itu diperbolehkan. Tawassul dengan orang yang masih hidup boleh, tawassul dengan mereka yang sudah wafat juga boleh. Tawassul di hadapan orang yang hidup maupun tidak di hadapannya itu juga boleh. Tawassul dengan nabi ataupun wali hukumnya adalah boleh, itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita yakini. Sangat banyak dalil yang menunjukkan tentang masalah itu. Sekarang ada tawassul itu apa? Tawassul itu berdoa kepada Allah dengan menyebut nama nabi atau wali. Berdoa kepada Allah meminta tambahan manfaat, meminta manfaat atau meminta dijauhkan dari mudarat kepada Allah dengan menyebut nama nabi. Talabu husuli manfaatin awin difa'i madarratin minallahi bidzikrismi nabiyyin awwaliyyin ikraman lil mutawassali bihi. Itu ta'rif atau definisi dari tawassul. Meminta mendapatkan manfaat, misalnya minta ilmu yang bermanfaat, minta kesehatan, kemudian minta rizki yang banyak, minta jodoh, misalnya ini namanya minta datangnya manfaat. Awin difa'i madarratin atau meminta tertolak dari mara bahaya, minta diangkat penyakitnya, minta dibayarkan hutangnya, minta diangkat musibahnya, minta untuk dijauhkan dari bahaya-bahaya yang lainnya. Mintanya kepada siapa? Meminta minallah, meminta dari Allah. Bukan kepada Nabi, minta kepada Allah. Bidzikrismi nabiyyin, dengan menyebut nama Nabi awwaliyyin atau dengan menyebut nama wali dalam doanya kepada Allah. Namanya tawassul. Ya Allah, dengan keagungan Nabi Muhammad, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Itu namanya tawassul. Dengan tujuan memuliakan orang yang kita tawassuli itu, nabi atau wali itu. Ya Allah, dengan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berikanlah aku rizki yang banyak, yang manfaat barokah. Itu namanya apa? Tawassul. Seperti doa tawassul yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat buta. Pernah kita ceritakan, nggak kita rinci, bahwa Nabi mengajarkan doa tawassul. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyina Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqdali. Nabi mengajarkan doa tawassul kepada sahabat buta, yang akhirnya sahabat buta itu bisa kembali melihat setelah berwudu, sholat 2 rakaat, membaca doa tawassul ini, kemudian sahabat buta itu pun bisa melihat. Doa tawassul ini kemudian diajarkan pada zaman Sayyiduna Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu oleh perawi hadis ini, namanya Utsman bin Hunayf, kepada seorang laki-laki yang memiliki hajat kepada Sayyidina Utsman bin Affan, dan terkabul apa yang
diminta dengan doa tawassul tersebut. Artinya tidak perlu diragukan tentang bolehnya tawassul dengan nabi atau wali. Itulah namanya tawassul. Nah, di sini Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bertawassul dengan Abbas setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Allahumma inna kunna nastasqi ilaika binabiyyina. Ya Allah, kami dahulu meminta hujan kepadamu binabiyyina, dengan bertawassul dengan nabi kami, Nabi Muhammad. Kemudian engkau ya Allah memberikan hujan kepada kami. Nah, sekarang setelah wafatnya Nabi, kami bertawassul kepadamu dengan paman nabimu, yaitu Al-Abbas. Maka turunkanlah hujan kepada kami. Maka saat itu diturunkanlah hujan. Pertama di sini ada tawassul dengan wali, yaitu Al-Abbas. Al-Abbas paman Nabi, ini seorang waliyun min auliyaillah, dari kalangan para sahabat, memiliki keutamaan yang luar biasa. Selain Al-Abbas itu adalah min dzurriyyati Rasulillah, termasuk keluarga Nabi, sehingga ahlul bait, sehingga memiliki keutamaan lebih dari yang lainnya. Selain beliau orang yang soleh. Nah, di sini ada dalil apa? Tawassul dengan wali. Karena Sayyiduna Umar tawassul dengan Al-Abbas. Nah, kemudian pertanyaannya di sini atau hadis ini sering dijadikan sebagai landasan oleh orang Wahabi untuk mengharamkan tawassul dengan nabi atau wali setelah kematiannya. Nah, orang Wahabi mengatakan ini buktinya Umar setelah Nabi wafat gak tawassul dengan Nabi lagi, tetapi tawassul dengan pamannya Nabi, yaitu Al-Abbas yang masih hidup. Kata orang Wahabi, ini membuktikan bahwa tawassul dengan orang yang sudah meninggal gak boleh. Buktinya Sayyiduna Umar gak lagi tawassul dengan Nabi, tetapi tawassul dengan pamannya Nabi. Ini dijadikan landasan oleh orang Wahabi untuk mengharamkan tawassul dengan seseorang yang sudah wafat. Meskipun itu tertolak dengan hadis yang tadi kita sebutkan, bahwa doa tawassul yang diajarkan Nabi ternyata diajarkan oleh perawi hadis Utsman bin Hunayf kepada di zaman Sayyiduna Utsman bin Affan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, bagaimana menjawab ini? Kita katakan bahwa hadis ini tidak menunjukkan bahwa haram tawassul dengan seorang nabi atau wali setelah wafatnya mereka. Tidak menunjukkan itu. Tetapi ini diakui oleh Al-Abbas sendiri. Al-Abbas itu bapaknya Abdullah bin Abbas. Al-Abbas paman Nabi. Abdullah berarti ini setara dengan Nabi dari sisi Al-Abbas pamannya. Jadi Al-Abbas sendiri mengatakan, beliau mengatakan, Allahumma innal qauma qad tawajjahu bi ilaika limakani min nabiyyika. Karena kedudukanku, jadi orang-orang pada tawassul denganku karena kedudukanku yang dekat dengan Nabi. Jadi karena Nabi juga, bukan karena beliau sebagai seorang individu, tetapi orang itu tawassul dengan Abbas karena kedekatan Al-Abbas dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan murni karena Al-Abbasnya, tetapi karena posisi Al-Abbas yang itu dekat dengan Nabi, karena beliau adalah pamannya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu paman Nabi yang masuk ke dalam agama Islam. Karena paman Nabi banyak yang kafir. Paman Nabi yang masuk Islam itu hanya Al-Abbas, kemudian Hamzah. Itu yang masuk ke dalam agama Islam. Dan Al-Abbas menjadi seorang yang soleh, yang sempurna keimanannya. Nah, jadi karena itu, bukan karena nggak boleh tawasul dengan Nabi setelah wafatnya, tetapi tawasul dengan Al-Abbas karena Al-Abbas itu memiliki makanah, memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis ini juga menunjukkan ketawadhuan Sayyiduna Umar. Ketawadhuan Sayyiduna Umar, kerendahan hati dari Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pertanyaannya, siapa yang lebih mulia, Umar bin Al-Khattab atau Al-Abbas? Umar bin Al-Khattab lebih mulia daripada Al-Abbas. Kita mengetahui bahwa afdalu awliya'il bashar, wali dari kalangan manusia baik pada masa Nabi Muhammad maupun dari kalangan umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad, yang paling mulia itu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, peringkat yang kedua di bawahnya Umar bin Al-Khattab. Kemudian yang ketiga Utsman bin Affan. Kemudian yang keempat Ali bin Abi Thalib. Secara berurut keutamaannya seperti itu. Itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Abbas itu mulia tetapi masih di bawah itu derajatnya. Tetapi meskipun demikian, Sayyiduna Umar tawassul dengan Al-Abbas. Menunjukkan apa? Beliau rendah hati, dan itulah sifat para wali. Sifat para wali, mereka mutawadhi'un, mereka orang-orang yang tawadhu, yang rendah hati, tidak ada sombong di dalam hati mereka, para aulia. Seperti Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan ada Uwais Al-Qarani, seorang afdalu awliya tabi'in, seorang wali yang termulia dari kalangan tabi'in. Itu kalau dibandingkan dengan Sayyiduna Umar, ya jauh derajatnya. Sayyiduna Umar jauh di atas. Tetapi Nabi itu pernah bersabda, jika kalian nanti ketemu, maka carilah, artinya diminta, yang ketika itu ada Umar, untuk mencari orang namanya Uwais Al-Qarani dengan tanda-tanda tertentu. Sayyiduna Umar yang lebih mulia itu mencari orang itu dan minta doa kepada Uwais Al-Qarani. Kenapa? Kok bisa mau melakukan seperti itu? Ya karena tawadhu. Karena ada rendah hati di dalam hatinya, tidak ada kesombongan. Tidak, saya lebih mulia, masa saya mau minta doa sama orang biasa atau orang yang di bawahnya? Enggak. Sayyiduna Umar lebih mulia. Tetapi Nabi Umar bin Al-Khattab tawassul dengan Al-Abbas yang derajatnya lebih rendah. Tetapi karena Al-Abbas memiliki hubungan dzurriyyah Ahlul Bait Nabi, memiliki keutamaan dari sisi bahwa beliau keluarga Nabi Ahlul Bait, maka kemudian Sayyiduna Umar dengan rendah hati tawassul dengan Al-Abbas dalam rangka meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dahsyatnya doa tawassul. Tawassul itu banyak yang terbukti dikabulkan. Doa yang dilakukan dengan tawassul. Doa boleh dengan tawassul, boleh tanpa tawassul. Kalau kita misalnya berdoa langsung, Allahumma aghithna, boleh langsung, tidak langsung maksudnya tanpa tawassul. Kalau kita mengatakan ya Allahumma
bijahin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aghithna. Tawassul boleh. Tawassul boleh, enggak tawassul boleh. Mana yang lebih utama, tawassul atau tanpa tawassul? Enggak bisa diperbandingkan. Dua-duanya diajarkan Nabi. Kalau dua-duanya diajarkan Nabi, tidak dikatakan ini yang lebih utama daripada yang itu. Nabi mengajarkannya, Allah memerintahkannya, maka tidak dikatakan misalnya doa tanpa tawassul lebih utama daripada yang dengan tawassul. Atau sebaliknya, enggak. Dua-duanya sama-sama diajarkan di dalam Islam. Baik itu dengan tawassul atau dengan tanpa tawassul. Hadirin rahimakumullah. Jadi kita boleh tawassul dengan orang-orang soleh. Tawassul dengan ahlul khair, ahlus salah. Tawassul dengan para aulia, para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun seorang wali tentu kita mengetahuinya dari juga seorang wali. Karena la ya'riful waliyya illal waliyyu. Tidak ada yang mengetahui seseorang itu wali kecuali wali juga. Bukan berarti kalau ada orang bilang oh itu wali, kemudian dia jadi wali, enggak. Karena wali atau bukan tentu saja dilihat track recordnya dalam kehidupan. Apakah dia pernah belajar ilmu agama yang fardhu ain? Kalau dia enggak pernah belajar ilmu fardhu ain, bagaimana bisa jadi wali? Bisanya cuman jadi wali murid, bisa. Tetapi kalau jadi waliullah, syaratnya dia harus belajar ilmu fardhu ain, baik itu akidah, fikih maupun ma'asi, akhlak, dia harus belajar. Kemudian dia mengamalkannya. Harus dilihat track recordnya dalam pengamalan ilmu agama, dalam belajar ilmu agama dan dalam pengamalan ilmu agama. Kemudian disaksikan oleh wali lain bahwa beliau adalah wali, maka kita mengatakan beliau adalah waliullah dan kita bisa bertawassul dengan seorang wali, apalagi seorang wali itu min ahlil bait, maka kita juga boleh untuk kita bertawassul dengan mereka. Hadirin rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala asabana wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam matarun. Qala wasdawah sapa Anas asabana ngenani ing kita wa nahnu lan utawi kita iku ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam apa matarun udan. Faqala dawuh sapa Anas fahasara mongko ngangkat sapa Rasulullah saubahu ing dodote Kanjeng Nabi hatta asabahu sehingga ngenani ing saubahu ing minal matori saking udan hatta asabahu minal mator sehingga ngenani ing Kanjeng Nabi minal matori utawa saubahu minal matori saking udan. Wa qala innahu haditsu ahdin bi rabbih rawahu Muslim. Innahu haditsu abdin sak temene udan iku haditsu ahdin bi rabbih artinya kang anyar mongso den ciptaaken karo pangerane motor. Rawahu Muslim. Artinya hujan ini hujan yang baru, itu maksudnya ya. Hujannya masih baru. Dari Anas bin Malik diceritakan bahwa kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun hujan. Hujan pertama turun hujan. Sehingga kemudian Nabi nggak ngiyup, nggak berteduh cari tempat yang yang aman dari hujan, enggak. Justru Nabi kemudian mengangkat pakaiannya agar terkena air hujan. Kemudian
mandi dengan atau dengan pokoknya mengenakan badannya dengan air hujan tersebut. Kemudian beliau mengatakan innahu haditsu ahdin bi rabbih. Hadirin rahimakumullah, hujan itu adalah rahmah. Nah, ini maknanya. Hujan itu adalah rahmat dari Allah, terutama apabila hujan itu adalah hujan pertama. Hujan pertama setelah misalnya ini kemarau, sudah lama nggak hujan, kemudian turun hujan. Ini dikatakan bahwa dikatakan di sini haditsu ahdin bi rabbih. Secara zahir dia baru diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja dengan sifat takwinnya yang azali, yang abadi. Tetapi keberadaannya itu adalah baru karena hujan diturunkan. Kemudian hujan itu karena kalau alma itu kan awalul makhluqat. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, awalul makhluqat, makhluk yang pertama kali diciptakan itu adalah air. Air ini yang berada di bawah al-arsy. Al-arsy itu akbaru makhluqatillah. Makhluk Allah yang paling besar, yang paling besar ukurannya. Di bawahnya itu ada surga di satu sisi, kemudian ada makhluk yang lainnya seperti misalnya al-ma, ada di sana. Hujan itu sebagian air hujan itu dari sana, diturunkan dari sana, meskipun ketika turun itu sudah berubah sifat-sifatnya dari air yang ada di bawah arsy. Kemudian setelah air kemudian baru arsy diciptakan, kemudian al-lauhul mahfuz, kemudian al-qalamul a'la. Itu dari sisi urutan awal mula terciptanya makhluk. Kemudian air yang turun pertama kali ini itu adalah dikatakan qaribu atau haditsu ahdin bi rabbih. Artinya terciptanya itu dari sisi wujudnya adanya air itu baru. Sehingga itu mubarak. Air hujan itu mubarak. Mubarak itu diberkahi. Artinya ada kebaikan di situ. Maka kita itu dianjurkan untuk bertabarruk dengannya. Jika turun hujan pertama, hendaknya air hujan itu kita tampung, kemudian kita gunakan untuk mandi, kita gunakan untuk membersihkan badan kita atau untuk minum dan seterusnya. Karena itu adalah air yang mubarak, air yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi disunnahkan kita untuk ketika turunnya hujan untuk melakukan itu, khususnya hujan yang pertama kali itu turun. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa air hujan itu air yang diberkahi, bukan air biasa, karena dia air yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya bisa namanya berkah, bisa juga mereka yang memiliki penyakit kulit dan sebagainya untuk bertabarruk dengan air itu untuk meminta disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Aisyah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pertama kali hujan kemudian pada hujan-hujanan anak-anak kecil atau orang dewasa main air hujan, ya enggak masalah, enggak perlu takut nanti sakit atau nanti pilek dan sebagainya, karena itu adalah air yang diberkahi.
Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al matar qala sayyiban nafi'ah. Anna Rasulullah satamene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Rasulullah iku idza ra'a tatkala ningali sapa Rasulullah al matara ing udan qala mongko ndonga sapa Kanjeng Nabi Allahumma sayyiban nafi'ah Allahumma sayyiban nafi'ah akhrajahu. Allahumma do Gusti Allah sayyiban muga ndadekaken panjenengan ing udan kang ora nglarakaken nafi'an tur kang aweh manfaat. Ya Allah, jadikanlah ini hujan yang tidak menyakiti, tidak menyakitkan, dan hujan yang memberikan manfaat. Hadirin rahimakumullah, ini menunjukkan kalau turun hujan kita disunnahkan untuk membaca doa ini. Ini doa ketika turun hujan. Doanya simple, pendek, maka hendaknya kita menghafalnya. Kalau nanti turun hujan, maka kita berdoanya bagaimana? Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikanlah hujan ini. Di sini kan mansub Allahumma sayyiban, mansub itu berarti ada yang muqaddar, ada lafadz yang dihilangkan. Karena kalau mansub itu ya ada kalanya dia menjadi maf'ul bih atau dari mansubatul asma yang lainnya. Nah, di sini jadi maf'ul yang kedua dari artinya Allahumma ij'alhu sayyiban nafi'ah. Ada kata-kata ij'alhu, ya Allah jadikanlah hujan ini sayyiban sebagai hujan yang tidak menyakiti, nafi'an dan hujan yang memberikan manfaat. Karena terkadang hujan itu adalah menjadi azab bagi sebagian orang, menjadi azab, yaitu misalnya menjadikan banjir, menjadikan semua tenggelam tanamannya, kemudian banyak orang yang tenggelam rumahnya, kemudian harta bendanya itu tenggelam, bahkan manusianya juga ikut tenggelam mati dan seterusnya. Ada yang hujan membawa petaka, membawa musibah. Maka ketika hujan kita berdoa Allahumma sayyiban nafi'ah, kita meminta agar hujan ini yang turun ini menjadi hujan yang tidak menyakiti, tetapi menjadi hujan yang memberikan manfaat bagi kita. Ini doa ketika turun hujan. Mudah karena pendek. Allahumma sayyiban nafi'an. Silahkan kita untuk bisa mengamalkannya. Hadirin rahimakumullah, ini sebenarnya agak nanggung, ada 3 hadis lagi, tetapi waktunya sudah mepet, sehingga insya Allah ini akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Banyak hal yang bisa kita ambil faidah dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa membaca hadis-hadis Nabi, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengalap berkah dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang setiap kata-katanya penuh dengan makna dan pelajaran bagi kita umatnya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.